Ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara kekasih-kekasih Tuhan. Pada malam hari ini, selayaknya lah kita bersyukur kepada Tuhan, karena kita ada di penghujung tahun. Kita bersyukur kita bisa melewati tahun 2020, meskipun ada banyak pergumulan, tantangan, himpitan, ya. Tapi kita bersyukur kita boleh ada. Meskipun malam hari ini dalam kita beribadah ada banyak hal-hal yang menjadi sebuah hambatan buat kita. Tetapi saya berharap kita semua yang hadir dalam ibadah aplikasi Zoom ini tidak mengurangi sukacita kita di dalam kita beribadah. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, tema firman Allah pada akhir tahun 2020 dan memasuki tahun 2021 adalah tetap optimis. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, memasuki tahun baru ya 1 Januari 2021, rasanya seperti kita akan meninggalkan suatu masa dan waktu yang penuh dengan pergumulan dan juga pergulatan hidup di sepanjang tahun 2020, di mana kita selalu didampingi dengan virus atau COVID-19. Namun sebagai umat Tuhan yang penuh pengharapan, mari kita sambut tahun baru 2021 dengan tetap optimis sambil ya kita menanti kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kali. Renungan firman Allah hari ini atau malam hari ini kita akan membuka di dalam Kolose pasal yang pertama ayat 27. Firman Allah berkata demikian. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, berpijak dari firman Allah yang barusan kita baca, sedikitnya untuk kita ini bisa tetap optimis, ada 3 kebenaran yang harus kita tanamkan di dalam hidup kita, khususnya di dalam kita memasuki tahun 2021 ini, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Hal yang pertama adalah yaitu bertekun dalam iman. Iman di dalam Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan di sana, jadi iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Pendengaran oleh firman Kristus itu artinya, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita harus mendengar suara Tuhan hanya melalui firman Allah yang termaktub di dalam Alkitab yang kita percayai. Iman kita timbul bila kita sungguh-sungguh mendengarkan Injil Kristus, baik yang disampaikan maupun yang kita baca, dan itu adanya di dalam Alkitab. Oleh karena itu sepanjang tahun 2021, biarlah kiranya hari-hari kita banyak diisi oleh kebenaran firman Allah. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada masa-masa yang akan datang. Namun saya percaya bahwa orang yang suka membaca firman Allah dan merenungkan siang dan malam dan melakukannya, saya yakin orang itu akan mampu melalui kehidupan di tahun 2021. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kehidupan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Seperti peristiwa yang baru terjadi tetangga saya yang sebelah kiri rumah saya itu ya dilihat secara jasmani sehat, tetapi pada tanggal 25 Desember kemarin meninggal dunia. Penyebabnya sederhana, hanya gara-gara darah tinggi.
Dan kita tidak tahu karena katanya siangnya bahkan sore itu masih bisa ngobrol dengan tetangga bahkan juga dengan anak-anaknya. Tetapi di pagi hari sudah meninggal dunia. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Yang menjadi pertanyaan, mengapa kita harus membaca Alkitab setiap hari atau merenungkan firman Allah setiap hari, khususnya di tahun 2021 ini, Bapak Ibu? Di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 13 firman Allah berkata demikian. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Saya terlalu yakin bahwa melalui firman Allah yang kita baca, yang kita dengar, yang kita renungkan, dapat memperbaiki dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan yang menyangkut seluruh aspek kehidupan kita. Karena saya yakin bahwa ketika kita fokus dalam pengiringan kita kepada Tuhan, rajin membaca firman Allah, maka saya terlalu yakin bahwa hal itu mampu memperbaiki kesalahan yang kita lakukan selama ini di tahun 2020, dan saya yakin akan mampu merubah pola perilaku kita, tingkah laku kehidupan kita, yang mungkin selama ini tidak kita sadari bahwa itu ada dampak kepada dosa. Tapi saya yakin dan percaya bila kita betul-betul hidup di dalam kebenaran firman Allah, bertekun di dalam firman Allah, maka saya yakin kita akan menjadi pribadi yang semakin diperkenan oleh Allah. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 firman Allah berkata bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saya mengimani, mempercayai salah satu kunci keberhasilan dalam kita mengarungi tahun 2021 adalah kita harus bertekun dalam iman, khususnya di dalam kita membaca ayat-ayat firman Allah. Di dalam buku yang ditulis oleh Ellen G. White, saudara, itu dengan judul Kemenangan Akhir, di sana ada judul satu bab yang berjudul Alkitab Suatu Perlindungan. Di sana saya menemukan sedikitnya ada 6 hal yang perlu dipahami oleh umat Tuhan ketika mereka hidup di dalam kebenaran Alkitab. Yang pertama, setan menggunakan setiap sarana yang mungkin untuk mencegah manusia memperoleh pengetahuan mengenai Alkitab. Jadi iblis itu berusaha untuk mencegah manusia suka membaca firman. Ini saya membaca bukunya dan cukup menarik. Makanya saya menyadari akan hal ini. Kenapa ada banyak manusia tidak mampu menghadapi kehidupan ini? Ternyata salah satunya karena jarang membaca firman Allah. Jarang merenungkan firman Tuhan. Jarang pergi beribadah untuk mendengar firman. Yang kedua, hanya mereka yang telah membentengi pikirannya dengan kebenaran-kebenaran Alkitab yang akan bertahan melewati yaitu tantangan di tahun 2021. Itu yang kedua, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Yang ketiga, akan tetapi Alkitab mempunyai suatu umat di atas dunia ini yang mempertahankan Alkitab, dan hanya Alkitablah sebagai standar semua doktrin dan dasar dari segala pembaharuan hidup. Dan ini seharusnya memang kita harus berpegang kepada kebenaran firman Allah, yaitu Alkitab yang kita percayai sebagai sumber dari segala sumber kebenaran. Alkitab telah memberikan kepada kita firman supaya kita menjadi terbiasa dengan ajaran-ajaran Tuhan. Jadi hanya Alkitablah sumber ajaran Tuhan. Maka kita di tahun 2021 ini harus betul-betul mencintai firman Allah. Yang kelima, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita harus mempelajari Alkitab dengan tekun, karena pikiran bila ada di dalam Alkitab, maka pikirannya adalah pikiran Alkitab. Maksudnya pikiran-pikiran positif yang akan muncul di dalam
diri orang tersebut. Dan yang terakhir, jangan pernah mempelajari Alkitab tanpa minta pimpinan Roh Kudus. Hanya Roh Kuduslah yang membimbing kita dalam kebenaran. Jadi ketika kita membaca firman Allah, menungkan firman Allah, mendengarkan firman Allah, mintalah agar Roh Kudus itu membimbing perjalanan Bapak Ibu dalam mendengarkan atau membaca firman Allah. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, bahwa di dalam kita menyambut tahun 2021, hendaknya saya dan saudara itu bertekun dalam iman, khususnya di dalam kita membaca ayat-ayat firman Tuhan. Itu. Mari kita menyadari akan hal ini, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Ini hal yang penting, mari kita bertekun di dalam kita mendengarkan firman Allah. Kita bertekun dalam iman karena melalui mendengar firman Allah maka iman kita semakin bertumbuh. Tahun 2021 kita harus mendasari hidup kita dengan bertekun dalam iman, khususnya dalam membaca kebenaran firman Allah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ya. Yang kedua, bahwa kita ini harus betul-betul ya tetap teguh di dalam ya menjalani hidup dan kita tidak bergoncang. Itu tadi ada di dalam kebenaran firman Allah menyatakan itu. Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus menyadari bahwa sepanjang tahun 2020 kita menghadapi pergumulan, kita menghadapi penderitaan, kita menghadapi kesengsaraan, ya. Kita menghadapi yang namanya sakit penyakit, kita menghadapi kondisi ekonomi yang mungkin selama ini tidak stabil, belum lagi kehidupan konflik rumah tangga, serta ancaman dari COVID-19. Ini yang seringkali membawa kita kepada satu kondisi yang kadangkala iman kita itu ya tidak stabil, tidak nyaman. Dan ini perlu kita garis bawahi sebagai yaitu perenungan di dalam konteks kebenaran firman Allah. Kalau kita membaca di dalam 1 Samuel, Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, ya, di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 6, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Sebenarnya peristiwa ini terjadi, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ketika Daud menghadapi satu pergumulan. Ya. Karena di Siklak di sana terjadi kebakaran yang luar biasa. Penduduknya banyak anak-anak yang jadi korban, bahkan orang tua juga jadi korban. Maka penduduknya tidak percaya lagi kepada kepemimpinan Daud. Tetapi Daud adalah sosok pribadi yang bukan pribadi yang mudah putus asa, tetapi adalah pribadi yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Maka di dalam perjalanan Daud, ya, ketika masalah dan pergumulan itu nyata di dalam dirinya, dia tetap teguh dan tidak goncang dan tetap mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, sepanjang tahun 2020 kita menghadapi banyak pergumulan dan itu memang kita harus sadari, kita harus memahami itu. Tetapi marilah kita belajar seperti Daud yang dikatakan di sana di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 6, ya, kalimat yang terakhir. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Kunci untuk tetap teguh dan tidak bergoncang itu hanya mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Bahkan apa yang dikatakan Daud ini pun sebenarnya juga ditulis oleh
yaitu Paulus ketika Paulus menghadapi banyak pergumulan, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ya. Di mana di dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat 3 Paulus berkata, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Jadi sebenarnya kita tidak perlu kaget, kita tidak perlu takut atau cemas. Karena memang sebenarnya kesusahan itu bagian dari kehidupan kita selama kita ada di dunia. Dan Paulus mengatakan itu kepada jemaat di Tesalonika. Karena memang jemaat Tesalonika banyak mengalami pergumulan, banyak mengalami masalah, tantangan, himpitan, bahkan tekanan, intimidasi dari pemerintah, maupun dari agama-agama suku, maupun dari yaitu aliran-aliran kepercayaan yang ada pada saat itu. 1 Tesalonika pasal 3:8, di mana di sana Paulus berkata, sekarang kami hidup kembali asal saja kamu berdiri teguh di dalam Tuhan. Berdiri teguh di dalam Tuhan. Ini yang dibutuhkan di dalam kita mengarungi tahun 2021, Bapak Ibu. Paulus berkata di dalam 2 Korintus pasal 13 yang kelima, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Orang-orang yang hidupnya tidak tahan uji membuktikan bahwa orang tersebut tidak berada di dalam Tuhan. Orang yang berada di dalam Tuhan pasti orang yang tahan uji. Keteguhannya dapat dijamin. Tidak mudah goyang, tidak mudah bimbang, tidak mudah cemas, dan tidak mudah khawatir. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, tetap teguh dan tidak bergoncang. Ini yang seharusnya nyata di dalam kehidupan kita. Saya tertarik seperti apa yang dikatakan oleh Ayub, ya, di dalam Ayub pasal 42, ayat yang kedua. Ini seharusnya menjadi bagian dari kehidupan kita. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini luar biasa pernyataan Ayub di dalam kehidupannya. Ya. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Imani, percayai bahwa di tahun 2021, Bapak Ibu Saudara sekalian tidak sendirian. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu untuk diri Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk usaha, untuk studi, dan juga untuk kehidupan dalam pelayanan. Dan firman Allah katakan di dalam Ayub tersebut, tidak ada rencanamu yang gagal. Kalau itu rencana Allah, maka saya tidak akan pernah mengalami kegagalan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, di tahun 2021 ini, marilah kita mengikut sertakan Tuhan sebagai Allah yang Immanuel itu di dalam segalanya, dan kita harus mengikuti segala rancangannya. Bukan Allah kita memaksakan Allah untuk mengikuti rancangan kita, tetapi justru seharusnya kita mengikuti rancangan Allah di dalam perjalanan kita di tahun 2021 ini. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Di dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-18, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, di sana firman Allah berkata, sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu, aku Paulus malah lebih dari sekali. Tetapi iblis telah mencegah kami. Tetapi iblis telah mencegah kami. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ini kesaksian Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Paulus memiliki kerinduan yang sangat tinggi, selalu ketika dia ingin berkunjung, ada saja ya hal-hal yang
menghamba dia. Dan di sana dikatakan bahwa iblislah yang punya rancangan rencana tersebut. Hidup Kristen tidaklah mudah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, karena setiap saat kita harus memiliki kesiapan untuk berhadapan dengan yang namanya peperangan. Peperangan dalam konteks ini bukan peperangan seperti militer, bukan. Tetapi peperangan yang kita hadapi bukanlah juga peperangan secara fisik, melainkan peperangan secara rohani. Dan peperangan secara rohani ini bisa juga berdampak dalam hidup kita. Kita bisa berperang dengan diri kita, dengan kemauan kita. Bisa juga dengan hal-hal yang lain. Seperti katakan dalam Efesus pasal 6 ayat 12. Di mana di sana dikatakan karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dan inilah yang perlu kita antisipasi. Kita tahu Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan bahwa hari-hari ini adalah sangat jahat. Di mana iblis sedang berjuang keras untuk menipu, mengelabui, dan menghancurkan manusia, dan menggeser pengharapan kita untuk jauh dari Injil kebenaran. Dan itu nyata saudara dikasih Tuhan. Dan memang iblis itu berusaha memaksimalkan, bekerja keras untuk menjauhkan kita dari kebenaran itu. Ingat, sekarang ini alat media, teknologi, saudaraku, seperti HP dan lain sebagainya yang berkaitan dengan teknologi, di satu sisi bisa membuat orang dekat dengan Tuhan. Tetapi jauh lebih banyak yang gara-gara hal itu menjauhkan diri dari Tuhan. Pernyataan seorang artis kenamaan dari Hong Kong, Jackie Chan, saudaraku, dia memberikan sebuah pemahaman berkaitan dengan dampak dari HP. Semua apa yang ada, ya, misalnya seperti jam, ya, telepon yang tadinya masing-masing, sekarang bisa menjadi satu di dalam benda kecil yang namanya HP. Dan ternyata HP memiliki potensi untuk menjauhkan satu dengan yang lain. Memiliki potensi untuk menjadi pemecah belah dan keretakan dalam rumah tangga maupun persahabatan. Bila HP itu ada di tangan orang yang tak beriman, maka akan mudah digeser oleh iblis. Tetapi kalau benda itu ada di tangan orang yang beriman, maka benda itu mampu berdampak positif, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan juga mendekatkan diri kepada sesama, dan memberikan pengetahuan yang luas tentang kehidupan, bagaimana dia mampu menjalani hidup di dunia ini seturut dengan kebenaran firman Allah. Di akhir zaman ini, di masa kesulitan demi kesulitan terjadi, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, seperti sekarang ini, kita berhadapan dengan COVID-19 sehingga berdampak kepada semuanya. Dan saya yakin bagi orang yang tak beriman, maka ini merupakan sebuah momok yang sangat-sangat menakutkan. Saya membaca satu artikel di republika.com, saudaraku, pada tanggal 26 dan 27, perceraian manusia itu tinggi akibat pandemi COVID-19. Dan ini bisa berdampak juga dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita sebagai umat Tuhan, seharusnya lah kita ini belajar untuk mengantisipasinya. Mari kita sebagai umat Tuhan di tahun 2021 yang sebentar lagi kita akan masuk di dalamnya dan kita akan mengarungi tahun ini. Marilah kita berjaga-jaga dan berdoa setiap waktu, khususnya di dalam menjalani hidup ini, Bapak Ibu, supaya kita masuk ya di dalam perjalanan kita di tahun 2021 ini tidak
tidak berada di dalam perangkap iblis. Dan kita tetap memiliki pengharapan dalam Injil kebenaran. Dan kita tidak digeser oleh iblis, dan kita tidak disesatkan olehnya. Bagaimana caranya? 3 hal yang perlu kita pegang tadi. Malah kita tetap bertekun di dalam iman, juga membaca firman Allah. Mari kita tetap memiliki yang namanya yaitu pengharapan kepada Tuhan. Dan kita tidak mau digeser oleh yang namanya tipu musyiat iblis. Kolose 1 ayat 27 tadi firman Allah jelas mengatakan, sebab itu kamu harus yang pertama bertekun dalam iman. Yang kedua, tetap teguh dan tidak bergoncang dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Bapak Ibu, saudara kekasih-kekasih Tuhan, kiranya di tahun ini meskipun ya dalam perjalanan hidup kita banyak mengalami tantangan di tahun 2020 ini, marilah kita memiliki iman percaya bahwa di tahun 2021 kita dilimpahi oleh berkat, dilimpahi kesehatan, dilimpahi kedamaian, kesenangan dan kebahagiaan. Dan saya yakin dan percaya di dalam kita memasuki tahun new normal, memang ada banyak orang hidup di dalam kekhawatiran dan kecemasan. Tapi percayalah bahwa penyertaan Tuhan sebagai Immanuel itu nyata di dalam hidup kita. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai kita semua. Mari kita sambut tahun baru 2021 itu dengan optimis dan dengan jiwa yang bersemangat agar kesuksesan hidup ini nyata dalam diri saya sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai hamba Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya firman Allah yang sederhana ini mendasari perjalanan hidup kita di tahun 2021. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada malam hari ini. Engkau terus mengingatkan kami Tuhan, untuk kami memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Sehingga apapun yang menjadi pergumulan permasalahan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah jawaban di dalam setiap pergumulan dan permasalahan kami. Sebentar Tuhan kami akan melalui hari-hari ke depan. Kami akan meninggalkan tahun 2020 dan akan memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Kami tidak takut, kami tidak gentar Tuhan, karena kami bersama dengan Engkau. Karena Engkau Allah yang akan selalu menyertai kami, karena Engkau Allah Immanuel itu Tuhan akan berserta dengan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami menaruh harapan kami hanya kepada Tuhan. Amen. Apapun yang menjadi kesulitan, pergumulan kami di tahun 2020, kami percaya tahun 2021 kami akan melangkah dengan optimis, dengan kemenangan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur malam hari ini di akhir penghujung tahun 2020, kami masih Tuhan berikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Kau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam firman-Mu yang sudah ditaburkan, boleh menguatkan iman percaya kami untuk kami terus melangkah dengan iman kami. Bahwa Engkau Allah Immanuel, Allah yang akan menyertai kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, khususnya bangsa Indonesia yang kami kasihi. Di dalam menghadapi COVID-19 ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami COVID-19 kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau Allah yang akan menyembuhkan, Engkau Allah yang akan memulihkan. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tim medis kami serahkan ke dalam tangan Tuhan.
Engkau memberikan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Engkau memberikan kesabaran di dalam menangani masalah pandemi yang saat ini bangsa Indonesia hadapi, Tuhan. Bapa di dalam surga, biarlah belas kasihan Tuhan untuk bangsa Indonesia. Mari Tuhan pulihkan keadaan bangsa kami, Tuhan, dari pandemi COVID ini, Tuhan. Biarlah kami boleh melakukan aktivitas secara normal kembali, Tuhan. Bapa di dalam surga, kami hanya memohon kepada Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan untuk bangsa kami. Engkau kiranya akan memulihkan perekonomian bangsa kami. Jauhkan bangsa kami dari hal-hal yang tidak Tuhan perkenan. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekali lagi Tuhan. Kami serahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk umat-Mu, jemaat-Mu yang saat ini boleh bersama kami di dalam ibadah melalui aplikasi Zoom, Bapak. Dimanapun kami berada, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati setiap kami, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang di dalam pergumulan Tuhan angkat setiap pergumulannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah Engkau sendiri akan menolong kami Tuhan, untuk kami boleh tetap optimis memasuki 2021 karena kami bersama dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Inilah doa syafaat kami Bapa. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita. Mari kita berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Doa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni akan kesalahan kami, tapi kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami hidup dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya berkat yang datangnya daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini hingga sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua yang percaya katakan. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.